Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan saat ini yang terambil dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang klasik, sekaligus paling sering diajukan oleh banyak orang Kristen. Cara untuk kita bisa mengalami mujizat sesungguhnya adalah hal yang sederhana. Sedemikian sederhananya sehingga seorang Bartimeus, pengemis buta, ia bisa melakukannya. Mari kita belajar dari kesederhanaan Bartimeus dan tepislah pendapat bahwa mujizat hanya bisa dialami oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh pendeta, teolog, atau orang-orang yang punya pengetahuan tinggi tentang Alkitab. Percayalah bahwa setiap orang percaya berhak mengalami apa yang dinamakan mujizat Tuhan. Yang dilakukan Bartimeus untuk mengalami mujizat Tuhan sesungguhnya hanya 3 hal sederhana. Yang pertama, dia meminta. Yang kedua, dia percaya. Dan yang ketiga, dia bertindak. Bartimeus berani meminta. Bartimeus berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tak hanya sekedar meminta dalam artian diberi syukur, tidak juga tak apa. Tetapi Bartimeus sedemikian percaya bahwa Yesus mau mendengarkan permintaannya dan menyembuhkannya. Hal ini dibuktikan dari iman Bartimeus yang tidak surut meski murid-murid menegurnya supaya ia diam. Semakin disuruh diam, Bartimeus semakin keras berteriak. Ini dapat dilihat di ayat 48 dalam pembacaan kita tadi. Iman yang luar biasa. Bartimeus berani bertindak dan melangkah dengan iman. Kesembuhan belum terjadi, namun ia sudah menanggalkan jubah pengemisnya. Ia bertindak dengan keyakinan penuh bahwa ia akan mengalami mujizat Tuhan. Iman Bartimeus adalah iman yang sederhana, sebab ia hanya meminta, percaya, dan bertindak. Meski iman sederhana, tapi mujizatnya luar biasa. Kita mestinya sedikit malu dengan kesederhanaan Bartimeus. Kita malu karena terlalu malas untuk meminta. Kita malu karena terlalu malas untuk berdoa. Kita perlu malu karena tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kita.
sebab kita lebih mempercayai fakta daripada janjinya. Kita perlu malu karena kita tidak berani melangkah dengan iman. Kita minta Tuhan membuat mujizat dulu, baru kita melangkah percaya. Ketidakpercayaan kitalah yang membuat kita urung melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Marilah kita belajar dari Bartimeus dan praktekkanlah kesederhanaan iman ala Bartimeus ini. Di dunia sekarang ini, di saat kita mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam penyakit-penyakit yang datang, yang bisa kita lihat lewat media-media sosial, yang membuat iman kita menjadi goyah. Mari kita kembali dan kita melihat pembacaan tadi, dan kita belajar dari iman seorang Bartimeus, di mana dia percaya dengan sungguh. Walaupun dia belum melihat mujizat itu terjadi, tetapi dia bertindak seolah-olah itu akan terjadi. Dan apa yang dia dapatkan? Imannya yang menyelamatkan dia. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita selalu belajar untuk mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Kita jangan terkecoh, kita jangan terbuai dengan apa yang dunia berikan dan dunia tawarkan. Tetapi iman yang membuat kita untuk melangkah melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kunci dari semua ini adalah kita meminta, kita percaya, dan kita bertindak. Tuhan memberkati. Shalom.